Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang membangunkan kita dari setiap tidur kita. Namun kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita bersyukur dan dibekali firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Segala sembah bagi-Mu Tuhan kami panjatkan di pagi hari ini. Terimalah pujian kami, terimalah ucapan syukur kami melalui sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memberkati kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya kita memperoleh kesempatan untuk merenungkan firman-Nya yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 6. Dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi kekuatan kita. Kenyataan yang objektif menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Sadar atau tidak sadar kita, itu adalah sesuatu yang nyata dan objektif. Sejak seorang bayi dilahirkan, ia sudah membutuhkan pertolongan dan kasih sayang seorang ibu hingga dia besar. Namun, banyak orang yang tidak merasakan berterima kasih atas pertolongan itu kepada ibu. Sama juga ketika seorang menikah atau berumah tangga, segala sesuatu yang diperlukan dan digunakan dalam rumah tangganya adalah bantuan dan buatan orang lain. Bahkan ketika seseorang pun meninggal, mayatnya atau jasadnya masih tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu pentingnya kita mengenal kepribadian kita. Begitu pentingnya kita pada pagi hari ini melakukan sesuatu dengan diri kita dan melakukan sesuatu kepada orang lain, karena firman Tuhan yang telah menyapa kita bahwa kita butuh pertolongan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah manusia itu sebagai makhluk sosial. Suami membutuhkan pertolongan istri dan istri membutuhkan pertolongan suami. Murid memerlukan pertolongan guru dan guru memerlukan muridnya. Orang miskin memerlukan pertolongan orang kaya, dan orang yang memerlukan pertolongan dan orang kaya juga pasti memerlukan pertolongan orang miskin. Baik sebagai pegawai, pekerja, maupun asisten rumah tangga dibutuhkan saling bekerja sama, saling tolong menolong. Sekalipun kita orang kaya, jangan menutup diri kepada orang miskin. Sekalipun kita orang miskin, jangan menundukkan kepala melihat orang yang kaya. Karena sebagai makhluk sosial tadi diingatkan bahwa kita saling tolong menolong, saling membutuhkan. Dan di sanalah kesempurnaan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, lantas siapakah yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Itu jadi satu pertanyaan.
Apakah ada seseorang itu hidup tanpa memerlukan pertolongan? Di sanalah keegoisan manusia itu timbul. Di sanalah keegoisan seseorang itu timbul ketika dia memiliki segala sesuatunya, maka dia membatasi hidupnya dengan orang lain. Maka dia membangun lingkungan yang baru dengan orang lain. Saudara-saudara, siapakah yang dapat menolong kita dalam belenggu dosa yang begitu keji? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Tidak ada satupun saudara kita yang mampu menolong kita, kecuali Tuhan itu sendiri. Mari kita kembali diingatkan firman Tuhan yang tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, di Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Firman Tuhan berkata dengan yakin, Tuhan adalah penolong. Ketika firman Tuhan menyatakan itu di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita pada pagi hari ini, Tuhan adalah penolongku, atau itu menjadi komitmen dari kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, aku tidak akan dapat berjalan. Ya Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi, yang saya lalui, yang akan saya kerjakan. Bagaimana hasil daripada yang saya kerjakan itu? Maka kita cukup percaya mengatakan Tuhan adalah penolongku. Yang artinya bahwa Tuhan itu berkuasa menolongmu, bahwa Dia adalah satu-satunya penolongmu, penolong kita. Karena itu pertolongan Tuhan yang kita sudah dapatkan itu wajib kita lakukan menjadi pertolongan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan menjadi penolong kita, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Apakah yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, jika Tuhan Yesus ada di pihak kita? Itu bukan berarti perlawanan secara fisik. Namun yang dilakukan oleh Yesus adalah menolong kita di dalam kebenarannya, membenarkan kita supaya kita bisa menjadi penolong orang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, imanilah bahwa Dia adalah satu-satunya penolong kita dari jerat dosa dan maut. Dia adalah juru selamat kita yang menolong kita, yang terbebas dari kebinasaan yang abadi itu. Dia membebaskan kita, Dia menolong kita dari kebinasaan. Dia yang membangkitkan kita dari antara orang mati. Dia menjadi penolong kita dari kekelaman maut. Kemudian Dia menyediakan tempat yang indah bagi kita di sorga. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita sudah mampu menyatakan pertolongan Tuhan itu melalui iman kita? Bahwa kita dimenangkan bukan melebihi dari orang lain, tetapi kita dimenangkan untuk memiliki sesuatu yang abadi. Tentu tidak ada satu orang pun yang dapat menggantikan Tuhan sebagai penolong kita. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 30 ayat 10 dikatakan, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Luar biasa. Bagi Daud tidak ada pengganti daripada Allah itu yang menolong dia sehingga dia katakan, Tuhan kasihanilah aku, Tuhanlah yang jadi penolongku.
Di dalam doanya, Daud berseru, dengarlah Tuhan doaku, hanya Engkaulah penolongku. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita berseru seperti pemazmur yang berseru, ya Tuhan, hanya Engkaulah penolongku. Hanya Engkaulah yang berbelas kasihan kepada diriku, kepada keluargaku. Karena saya tidak mampu, saya tidak dapat, saya tidak kuat, saya memiliki keterbatasan. Lalu kita juga belajar dari firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Inilah firman yang menjadi nyanyian, pengajaran dan doa Daud dalam menghadapi musuh. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sempurna pada pagi hari ini pertolongan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Seperti dalam kitab Ulangan 33 ayat 26 juga dikatakan bahwa Allah itu penolong kita. Dia datang di dalam kejayaannya melintasi awan-awan, dalam arti Tuhan itu mampu melihat kita. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang untuk menolong kita ketika kita berseru di dalam iman kita, ketika kita berseru dan berdoa di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita, maka percayalah Tuhan akan segera mengulurkan tanganmu, ada di sampingmu, ada menjagamu, ada meyakinkan hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sungguh pada pagi hari ini hatimu, hatiku, hati kita semua sangat merindukan Tuhan, merindukan pertolongannya. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 33 ayat 20 itu, jiwaku atau jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 20 tadi dikatakan, sungguh setiap manusia yang percaya merindukan pertolongan Tuhan. Tidak salah, saudara, saya, kita semua berseru kepada Tuhan untuk menyatakan nyanyian dalam doa kita bahwa Dia adalah Tuhan penolong kita. Tidak salah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita masih ingat firman Tuhan pada Minggu 2 Mei 2021 yang mengatakan di dalam Mazmur 150 itu, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Itu berarti tidak hanya mempercayai atau menyampaikan pujian kepada Tuhan, tetapi kita mempercayai di dalam pujian kita itu bahwa perbuatan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Karena itu kita bersyukur. Karena itu kita menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan, yang artinya nyanyian baru itu tidak hanya terletak di dalam syairnya, tetapi nyanyian baru itu dalam bentuk kehidupan kita yang selalu berubah-ubah, dalam bentuk kehidupan kita, di mana kita akan menghadapi suka dan duka. Itulah yang menjadi syair dan nyanyian kita. Itulah yang menjadi doa kita kepada Tuhan untuk berseru, Tuhanlah penolongku. Jika Tuhan menjadi penolongku, aku tidak akan takut. Tidak akan ada lagi manusia yang mengganggu hidupku. Tidak akan ada lagi kekhawatiran yang mengganggu hidupku. Tidak akan ada lagi kekuasaan maut yang mengganggu hidupku. Karena apa? Karena satu-satunya penolong kita adalah Tuhan. Jemaat yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang merindukan Tuhan menjadi penolong baginya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa di dalam sorga, melalui kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, di dalam firman-Mu yang menekankan bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan,
Tidak ada Tuhan yang lain yang mampu menolong kami. Tidak ada Allah yang lain yang mampu memberikan pertolongan, perisai di dalam hidup kami untuk menyempurnakan segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu sebelum melakukan aktivitas. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan menjadi penolong bagi mereka. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tolong Tuhan pimpinan negara kami ini, presiden yang memberikan keadilan, membangun negara kami ini, melakukan program-program yang baik untuk negara kami ini. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran setiap warga negara kami ini di dalam Roh Kudus-Mu melalui kedamaian dan sukacita. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu HKBP yang pada saat ini Tuhan bergumul akan begitu banyak pelayanan yang mau dilakukan, tapi kami yakin bahwa tanpa pertolongan Tuhan, maka segala sesuatunya apa yang dilakukan oleh setiap para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dan juga jemaat-Mu akan sia-sia. Tapi kami yakin Tuhan, apa yang menjadi pergumulan daripada gereja-Mu pada saat ini, di tengah-tengah pelayanannya, melalui pelunasan dana pensiun, biarlah Tuhan yang menjadi penolong. Dan banyak hal-hal lagi Tuhan yang mau dilakukan oleh gereja-Mu di dalam program pemberdayaan, supaya kami mampu Tuhan memberdayakan setiap jemaat-Mu, mampu memberdayakan setiap pribadi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat HKBP Surabaya ini. Di dalam segala program, biarlah Tuhan yang ada bersama-sama kami, yang memampukan kami, secara khusus program Pesta Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Juni, yang kami rindukan dihadiri dan dipimpin langsung oleh pimpinan gereja-Mu Opuye Porus. Biarlah Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu, kami dapat bersuka cita, dan semua yang menjadi program daripada kegiatan itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang punya pergumulan, yang sakit. Mampukan mereka Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kekuatan-Mu bangkit dari setiap pergumulannya. Dan saudara-saudara kami yang jatuh sakit Tuhan, urapi, bungkus dengan kasih sayang-Mu, dan angkat penyakit dalam setiap tubuh mereka melalui obat dan makanan yang mereka konsumsi, melalui para medis dan dokter yang menangani proses pengobatan mereka. Mampukan Tuhan setiap medis untuk mengangkat setiap penyakit dari jemaat yang kami cintai. Terima kasih Bapa di sorga. Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, supaya tidak terhalang berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita melakukan aktivitas kita melalui pertolongan Tuhan. Dan tetap penuh dengan sukacita di dalam aktivitas kita, jaga kesehatan melalui protokoler kesehatan, jangan lupa berdoa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam kami, salam sehat dan horas.